Iya, oke. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan mencoba belajar sedikit ya mengenai software. Ada daftar isi, kemudian membuat section yang berbeda, dan rumus dolar pada Microsoft Excel. Nah, ini kita ke Microsoft Word terlebih dahulu, di mana kita akan membuat daftar isi ya. Jadi nanti ada seperti ini, daftar isi, terus nanti ada bab satu pendahuluan, terus ini jadi ada dua metode ya. Ada misalnya dari bab satu, terus nanti ini ada selisih menjorok gitu ke sana. Nanti kalau yang misalnya bab 2.1 atau subbab agak menjorok ke kanan, maupun yang sub-subbab agak menjorok ke kanan lagi gitu. Tapi ada juga yang misalnya itu seperti ini. Ya, jadi bab satu pendahuluan dan kemudian baik itu dia itu subbab maupun sub-subbab seperti ini, dia tidak menjorok gitu. Kalau yang ini kan tidak menjorok, kalau yang ini tadi dia menjorok. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat daftar isi ya untuk bab 3 pengumpulan dan pengolahan data di mana nanti saya akan membuat yang menjorok gitu. Akan menjorok ke kanan, terus juga ke kanan dan seterusnya. Nah, kemudian eh, bagaimana caranya gitu. Pertama kita blok terlebih dahulu ya, yang bab 3 pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian kita klik ada tanda panah di bawah sini ya, pada home, ada more di sini. Kemudian kita create a style. Nah, ini untuk penamaannya kita bebas ya, misalnya untuk eh, pada bab gitu. Kemudian kita klik modify. Nah, pada bab ini kita style based on-nya adalah menggunakan heading 1. Kemudian yang bawah ini juga kita menggunakan heading 1. Nah, kemudian jangan lupa juga kita mengatur jenis fontnya, ukurannya, kemudian eh, warnanya ya. Nah, kemudian kita juga bisa ini posisinya seperti apa, apakah di kiri eh, dan lain-lain. Ini jaraknya ya, jarak dan kemudian jarak ini juga kita bisa atur ya. Atau misalnya kita itu sudah mengatur secara keseluruhan menggunakan spasi yang 1,5, ini bisa kita klik OK aja. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian ini sudah terbentuk ya yang bab 3 pengumpulan dan pengolahan data. Nah, kemudian kita klik atau kita blok ya. Kita blok lagi yang subbab 3.2 mengenai teori antrean. Caranya sama dengan yang tadi ya. Kita create a style, misalnya namanya adalah pada subbab. Kemudian kita klik modify. Nah, di sini kita klik heading 2. Heading 2, di sini juga kita klik heading 2. Nah, sama dengan yang tadi, kita atur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ketentuan yang teman-teman ambil gitu. Oke, ini sudah 1,5 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, begitu pula juga dengan yang 3.2.1. Ya, caranya juga sama dengan yang tadi. Misalnya di sini kita beri pada subbab untuk penamaannya. Nah, di sini kita menggunakan heading yang ketiga supaya nantinya ada menjorok ke kanan gitu. Nah, adapun nanti ketika kita coba cek formatnya, oke udah 1,5, kemudian kita klik OK. Maka kita sudah membuat ya, sudah memplot daftar isinya. Kemudian kita misalnya halaman yang di daftar isi itu yang ini. Kemudian misalnya kita beri nama daftar isi di sini. Kemudian kita klik references.
kemudian table of contents. Misalnya kita pilih yang atas sendiri ini. Nah, maka ini sudah jadi ya untuk daftar isinya. Dengan metode yang kedua tadi yaitu bagaimana kita membuat supaya ada menjorok ke kanannya ini. Nah, kalau misalnya kita itu nggak mau rata kiri semua, berarti kita ubah headingnya. Misalnya tadi di sini, terus kita klik kanan aja, kita klik modify, kita ubah ya, misalnya di heading 1. Terus misalnya ini juga di heading 1. Kita klik OK. Kemudian yang ini juga kita klik pada heading 1 ya. Pada heading 1 dan kemudian ini pada heading 1. Oke, kita klik. Oke, baru kita klik di sini dan kita update table. Update entire table. Nah, dia akan ke kiri semuanya gitu. Ya, oke, kita masih di daftar isi ya. Jadi di sini ingin menampilkan ya masalah yang mungkin sering muncul pada pembuatan daftar isi. Jadi kan kita blok nih, bab 2, misalnya bab 2 tinjauan pustaka, kemudian caranya sama ya seperti yang tadi. Ini namanya terserah, kemudian kita klik modify, font-fontnya, kemudian kita klik heading 1, misalnya kita pakai TNR, kemudian untuk warnanya warna hitam, formatnya jangan lupa untuk supaya lebih rapi before after kita set di 0. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, ini kalau misalnya kita coba panggil daftar isinya, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi bab 2, tapi di bawahnya tinjauan pustaka. Nah, di sini perlu kita benahi. Perlu kita benahi karena ini ada hitam ya, ada hitam kecil segitiga hitam di kiri dan di atas juga ada segitiga hitam di kiri. Untuk lebih rapinya kita juga bisa ngecek ya melalui kita klik view di sini, kemudian navigation pane. Nah, di sini bab 2, kemudian di bawah juga ada tinjauan pustaka. Nah, caranya adalah supaya bab 2-nya nanti ini satu baris ya dengan tinjauan pustaka. Kemudian kita klik backspace ya di sini ya. Sampai seperti ini dan kemudian kita gunakan shift dan enter. Kalau di enter aja nanti masih sama ya, kita bisa cek di sini. Tapi kita gunakan shift dan enter. Kita klik seperti ini sehingga segitiga hitam yang di tinjauan pustaka tadi itu sudah nggak ada. Maka kita bisa cek daftar isinya, kemudian kita update table, update entire table. Nah, maka dia sudah sejajar ya, satu baris, dan kemudian sudah sesuai juga dengan yang navigation pane ini. Oke, materi selanjutnya adalah bagaimana cara kita itu dari halaman portrait, terus menjadi landscape, dan kemudian menjadi portrait lagi. Kita coba ke Microsoft Word. Nah, kalau misalnya kita itu langsung mengubah di sini, misalnya kita klik layout, kemudian kita klik orientation, landscape. Nah, maka ini semua halamannya itu akan menjadi landscape gitu. Nah, caranya adalah bagaimana kita itu mengubah section dari halaman-halaman itu. Kalau misalnya kita klik 2 kali ya di sini. Di sini belum ada sectionnya. Nah, maka kita bisa mengubah sectionnya. Kita klik layout, kemudian kita bricks di sini ya, kemudian next page. Nah, kalau kita sudah mengklik seperti itu, maka sectionnya ini akan berganti.
Ada section 1, ada juga section yang kedua. Nah, tapi kalau misalnya kita itu nanti mengubah halaman pada section 2, nanti section 2 akan terubah juga posisi halamannya. Nah, maka kita bisa gunakan section lagi ya. Kita bisa gunakan section lagi. Kita bisa menggunakan atau mengganti section yang lagi menjadi section yang ketiga di sini harusnya. Maka kita bisa klik cara sama ya seperti tadi. Nah, maka di sini sudah section 3, di sini sectionnya section 2, dan kemudian di atasnya ini section 1. Nah, maka yang di halaman tengah ini kita bisa ubah posisi halamannya dari yang portrait seperti ini menjadi landscape. Kita klik layout, kemudian kita klik orientation dan juga landscape. Nah, maka di awal ini halamannya posisi tegak, kemudian halaman selanjutnya posisi tidur. Kita bisa klik untuk misalnya di sini kita menulis lampiran. Nah, halaman selanjutnya, ya ini kita hapus ya. Kita misalnya ingin menghapus yang halaman ini, kita bisa draft di sini. Nah, kemudian yang ini kita hapus. Baru kita kembali ke print layout. Nah, jadi dari portrait seperti ini menjadi landscape dan kemudian menjadi portrait lagi. Ya, oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Di sini ada Microsoft Excel. Nah, kemudian di sini ada suatu data ya. Ada suatu data, ada kipas angin, blender, dan lain-lain. Ada juga di sini waktu dalam satuan menit dan juga harga dalam satuan ribu. Nah, di sini kita ingin menghitung gitu. Untuk mengalihkan per itemnya ini ya, per periodenya, ini periode 1, 2, 3 dan seterusnya terhadap waktu. Kalau misalnya kita itu menggunakan misalnya di sini sama dengan terus kita klik pada item kipas angin ya pada periode 1, kemudian kita kalikan dengan waktu dalam satuan menitnya yaitu 0,5, kemudian kita enter, maka harusnya hasilnya adalah 60. Nah, maka ini akan kita hitung seterusnya ya sampai periode ke-8. Nah, harusnya yang periode 2 ini nanti kalau dia dikalikan terhadap waktu, maka hasilnya 80. Kalau misalnya kita itu langsung menarik garis dari 60 ini ke kanan, maka dia tidak sesuai gitu. Nah, dia tidak akan sesuai. Artinya ada rumus yang kurang gitu, kurang benar. Karena perkaliannya ini kan harusnya pada periode 2, pada periode yang berkaitan, misalnya kalau di sini periode 1, berarti di sini juga periode 1, C4 dikali dengan waktunya, K4. Nah, bagaimana cara kita itu untuk istilahnya mengunci rumus yang K4 ini? Nah, cara untuk menguncinya adalah dengan kita menggunakan, sebutlah sebagai rumus dolar. Misalnya ini di sini kita hapus ya, kita kembali lagi ke sini. C4 artinya item kipas angin ya pada periode 1 dikali dengan satuannya, waktunya ini. Nah, tapi yang waktu atau menit ini kita ingin kunci. Ya, kita ingin kunci menggunakan dolar. Kita kunci menggunakan dolar di sel K4-nya ini. Nah, kalau sudah kita kunci seperti ini, nanti dia tidak akan bergeser ke kanan.
Jadi dia akan tetap terkunci pada satuan waktu ini, pada sel waktu ini. Nah, kemudian baru yang seperti ini bisa kita geser ke kanan. Artinya kalau misalnya nanti ini 160 dikali dengan setengah hasilnya 80. Di sini nanti harusnya 80. Di sini berarti harusnya 180 dikali setengah 90. Di sini 150 dikali setengah hasilnya adalah 75. Kemudian ini bisa kita geser ke kanan. Nah, maka akan terlihat. Artinya kalau misalnya kita klik di sini, maka sel K4 ini yang berupa waktu atau menit ini, dia tidak akan geser ke kanan. Melainkan yang akan geser itu yang periode ini. Jadi D4, ya D4 itu artinya ya kipas angin di sini pada periode 2. Kemudian kalau kita geser ke sini berarti dia nanti akan E4 dikali dolar K dari dolar K4 dan seterusnya. Artinya ini dia akan mengunci pada satuan waktu ya, dan yang bergerak itu adalah periodenya. Nah, begitu pula juga dengan yang blender ya. Misalnya kita coba sekali lagi yang blender, bisa kita klik sama dengan, kemudian kita klik periodenya, periode 1, blender 309 dikali dengan satuan waktu atau menitnya. Dan jangan lupa kita beri simbol dolar di sini agar nantinya 0,3 itu ya, itu terkunci dan bisa kita geser. Nah, kemudian kita bisa geser ke kanan. Nah, begitu pula yang lainnya ya. Dan intinya adalah bagaimana cara kita itu mengunci satuan waktunya ini sehingga yang bergerak adalah per periodenya.